Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kalian mengetahui apa itu ghibah? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan keburukan saudaramu yang saudaramu tersebut tidak suka apabila keburukan tersebut didengarkan atau diketahui oleh orang lain. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, afara'aita in kana fi akhi ma akul. Bagaimana apabila yang disebutkan itu adalah sesuai dengan kenyataan? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, in kana fihi ma taqul faqad ikhtabtah wa illam yakun fihi faqad bahattah. Rasulullah SAW menjawab, apabila yang kalian bicarakan itu sesuai dengan kenyataan, artinya benar-benar terjadi, maka berarti kalian itu sudah menggibahnya. Tapi apabila tidak sesuai, maka berarti kalian telah memfitnah. Kenapa kami membuka video ini dengan hadis tersebut, kaum muslimin? Karena sepertinya banyak kaum muslimin yang tidak faham akan makna ghibah. Sehingga ketika kita membongkar kedustaan seseorang, yang kedustaan tersebut sengaja disebarkan oleh orang tersebut, disebarkan oleh orang itu sendiri, dikatakan kita telah melakukan ghibah. Padahal kita tahu, ghibah itu dosanya besar, kaum muslimin. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَلَا يَخْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Dan janganlah kalian saling menggibah. Adakah seorang di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? فَكَرِهْتُمُهُ. Maka tentulah kalian akan merasa jijik. Jadi orang yang melakukan ghibah itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memakan bangkai saudaranya, kaum muslimin. Mengerikan. Dan memang menggibah itu dosa besar. Dosa besar. Tapi harus difahami, ya, difahami apa makna ghibah. Apa itu ghibah? Di dalam hadis yang sudah kita bacakan tadi, itu sudah jelas. Dikatakan dzikruka akhaka bima yakrah. Jadi ghibah itu maknanya kita menyebutkan keburukan orang lain yang orang lain tersebut tidak suka apabila keburukan tersebut didengarkan atau diketahui oleh orang lain. Lah kalau membongkar keburukan para habaib yang selalu berdusta di mimbar, ya, dengan dongengan mereka. Dongengan yang mengisahkan wali, habib yang sakti-sakti, ya, yang katanya bisa mengeluarkan rantai emas dari langit sampai ke bumi, bisa terbang, yang katanya pulang dari surga di kakinya masih ada bekas pasir dari surga, dan kedustaan-kedustaan yang banyak dari para habaib. Apakah membongkar dusta mereka itu disebut ghibah? Tidak, kaum muslimin, tidak. Kenapa tidak dikatakan ghibah? Karena kita tidak membicarakan keburukan mereka yang mereka sembunyikan. Karena malu kalau sampai hal tersebut diketahui oleh orang lain. Ya, justru kita ini membicarakan apa yang mereka sebarkan. Ya, yang mereka sebarkan, yang mereka beritahukan kepada kaum muslimin, disebarkan sengaja oleh mereka. Ya. Jadi ghibah itu singkatnya, ya, mudahnya untuk memahami. Ghibah itu adalah membuka aib, ya, membuka aib seseorang. Itu namanya ghibah. Kalau ada teman kita yang suka hutang gak mau bayar, kemudian kita sebarkan perilakunya yang seperti itu, maka itu namanya ghibah. Karena apa? Orang itu pasti menyembunyikan kebiasaan dia yang seperti itu. Dan dia tidak ingin ada yang tahu kalau dia itu seperti itu kelakuannya. Ya, karena orang itu pasti malu kalau sampai ada yang tahu dia suka hutang tapi gak mau bayar, kaum muslimin. Dan dalam kondisi tertentu, menggibah orang yang seperti ini dibolehkan. Kalau potensi bahayanya itu sangat besar, maka boleh membongkar, boleh membuka aib orang tersebut. Ya,
boleh membicarakan keburukan orang tersebut untuk mengingatkan kaum muslimin supaya tidak menjadi korban orang tersebut karena sudah terlalu banyak korban. Itu kaum muslimin. Tapi kalau membongkar ceramah dusta itu bukan ghibah namanya. Ya, karena itu ceramah disebarkan, diupload di media, ya. Dan memang sengaja orang itu supaya tahu, ya, supaya tahu ceramah mereka itu, tapi ternyata isinya dusta. Jadi kalau tidak diluruskan bahaya. Nanti banyak kaum muslimin yang terbodohi dengan kedustaan para habaib. Ya, seperti itu kaum muslimin. Dan kali ini kita akan membongkar lagi kaum muslimin, membongkar dongengan dusta para habaib. Dongengan apa lagi kalau bukan dongengan para wali. Wali ya dari kalangan habaib lagi. Dan seperti biasa, seperti itulah dongengan mereka. Mengisahkan para wali, dan wali itu pasti habaib, dan habaib itu pasti karomahnya wah luar biasa. Ya, bahkan melampaui kemampuan dan kemuliaan para nabi. Ya. Seperti itu kebanyakan dongengnya. Dan kita langsung saja simak video dongengan dari para habaib ini kaum muslimin. Bakar bin Salim azim. Gurunya lagi ngajar. Syekh Bakar bin Salim masih kecil. Malah kalau nggak salah di bawah itu umurnya. Masih belajar ngaji. Belajar ngaji, Jun. Belajar alif, ba, ta. Lagi-lagi ini kisah Abu Bakar bin Salim. Dan Abu Bakar bin Salim ini kisahnya sangat banyak kaum muslimin ya, kisah karomahnya. Ini wali yang luar biasa kaum muslimin. Pangkat kewaliannya itu tinggi. Nggak tahu apa namanya ya, apa wali ghost, apa wali kutub, apa wali murid, apa wali apalah ya. Dan ini kisah masa kecilnya kaum muslimin. Ternyata belajar ngaji juga waktu kecilnya. Ya. Kirain langsung hafal Al-Qur'an kaum muslimin. Hafal hadis, hafal kitab-kitab ulama. Ternyata belajar alif ba ta juga. Ya. Kita simak lagi kaum muslimin, gimana kisah masa kecilnya Abu Bakar bin Salim ini. Syekh Bakar bin Salim lagi belajar ngaji, gurunya bilangin habis lu selesai ngaji ngomong begini. Kalau mau tahu ciri-ciri orang yang dicintai sama Allah, ya murid-muridku perhatikan, kata gurunya. Dia kalau minta doa diijabah sama Allah. Lisannya itu kalau bahasa kita tajam. Minta ya Rabb hujan. Ya Rabb berhentiin hujan, berhenti. Kayak Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama, ya Allah turunin dong hidangan dari langit. Turun tuh makanan. Kan enak. Kita doa insya Allah 3 tahun lagi kita doa begitu nggak turun-turun tuh makanan. Ya Allah turunin dong dari langit, agak turun-turun. Nabi Isa sekali, ya Allah turunin makanan dari langit. Tuh orang-orang paling lihat semua. Takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Doa diijabah. Syekh Bakar bin Salim lagi dengar begitu sambil makan korma beliau. Terus beliau taruh, ya Rob tumbuhin dong pohon kormanya. Tumbuh berbuah. Luar biasa kaum muslimin ya, dongengan yang konyol dan kocak sebenarnya itu kaum muslimin ya. Kami kasihan sama bapak tua yang di sebelahnya itu kaum muslimin ya. Dia memperhatikan ya, seakan-akan dia ini membenarkan apa yang disampaikan oleh orang yang berbicara di sebelahnya itu, Habib itu kaum muslimin ya. Ya Allah, kasihan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada bapak itu untuk mengenal sunnah yang sahih ya. Amin ya rabbal alamin ya. Dan itu dongengan yang benar-benar konyol kaum muslimin ya, kocak kaum muslimin. Baru belajar alif ba ta sudah jadi wali. Itu kan mengalahkan mukjizat para nabi kaum muslimin. Nabi Isa yang dia catut namanya pun kalah sama Abu Bakar bin Salim. Nabi Isa ketika minta hidangan dari langit, itu kan karena untuk membuktikan kenabian beliau. Membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Beliau tidak ingin umatnya ini kembali kepada kekafiran. Kalau sampai beliau tidak bisa membuktikan, tidak bisa memenuhi permintaan umatnya tersebut. Ya. Dan beliau ini sejak lahir sudah diberikan kelebihan untuk bisa bicara kaum muslimin.
ya, untuk membantah tuduhan zina kepada ibunya. Artinya kelebihan yang diberikan itu adalah tanda kenabian, sekaligus ada kemaslahatan yang besar untuk agama Islam. Ya. Dan waktu itu Nabi Isa adalah manusia yang terbaik di muka bumi. Seorang nabi kaum muslimin. Lah Abu Bakar bin Salim. Apa? Manusia terbaik? Bukan. Paham agama juga belum. Ya. Baru belajar alif ba ta. Bagaimana bisa dikatakan paham agama? Ya. Kemudian kok bisa begitu hebatnya? Tanpa kepentingan apa-apa, tiba-tiba minta sama Allah kurmanya tumbuh, kemudian langsung tumbuh, langsung berbuah. Padahal nggak ada kepentingan apa-apa itu kaum muslimin. Cuma untuk pamer, untuk membuktikan, nggak tahu itu membuktikan apa. Ya. Tapi itu dongeng lah, itu cuma dongeng kaum muslimin. Ya. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu kaum muslimin. Nabi Yusuf, nggak seperti itu. Nggak ada kisah Nabi yang punya keajaiban, yang punya mukjizat, ya, yang kemudian ketika mengeluarkan, ketika menggunakan mukjizatnya tersebut adalah untuk pamer saja. Nggak ada. Ya. Semuanya untuk kemaslahatan besar bagi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemaslahatan besar untuk umat mereka. Ya, nggak ada Nabi punya keajaiban, punya mukjizat hanya untuk pamer-pamer. Nggak ada kaum muslimin. Cuma ada di dongengan para habaib yang seperti itu. Ya, coba, kemaslahatannya nggak ada sama sekali. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar bin Salim itu. Ya, meskipun itu juga cuma dongeng. Ya. Tapi bagi yang mempercayai kaum muslimin, sekarang apa bukti manfaatnya Abu Bakar bin Salim untuk umat? Karena jelas, dia Nabi bukan. Ya, bukan Nabi. Ya, kemudian apa manfaatnya? Adanya Abu Bakar bin Salim yang dikatakan menjadi wali sejak kecil. Coba, nggak ada kaum muslimin. Nggak ada. Ya, kembali lagi, karena itu cuma dongeng. Yang mengisahkan dongeng tersebut juga cuma para habaib. Ya, cuma para habaib. Dan cuma orang-orang jahil juga yang percaya. Orang yang nggak ngerti apa-apa kemudian bisa diberi karomah yang sehebat itu, seajaib itu. Itu kan konyol namanya kaum muslimin. Karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang Allah cintai. Ya, dan kalau mau Allah cintai itu ada syaratnya. Ya syaratnya kalau nggak nabi ya harus orang soleh. Sekarang coba, nabi bukan, soleh belum, masih kecil, masih belajar alif ba ta. Sedangkan para ulama yang punya andil besar untuk kemaslahatan agama Islam, untuk kemaslahatan umat, itu saja nggak ada yang punya kelebihan yang seperti itu kaum muslimin. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim. Coba, siapa umat Islam yang tidak mengambil agama Islam dari mereka? Coba. Tidak mengambil agama Islam ini dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim. Nggak ada. Semuanya mengambil dari mereka. Semuanya mengambil dari mereka. Lah Abu Bakar bin Salim. Coba, siapa yang mengambil agama Islam dari Abu Bakar bin Salim? Nggak ada. Cuma para habaib. Ya, nggak ada yang lain. Jadi kalau dikatakan mereka ini dapat karomah dari kecil, itu karomah atas dasar apa? Nabi bukan, soleh belum. Jangankan mau soleh, huruf hijaiyah saja belum faham. Ya, itu katanya tadi baru belajar alif ba ta. Jadi atas dasar apa? Kemuliaan itu Allah berikan atas dasar apa? Dan sudah ditebak, ya kaum muslimin, ditebak akal bulus mereka membuat dongeng itu. Modusnya sudah ditebak. Itu lagi-lagi isinya doktrin. Pasti jawabannya adalah kemuliaan atas dasar nasab. Ya, nasab. Karena mereka itu adalah cucu Nabi. Selalu itu yang menjadi doktrin. Ujung-ujungnya ke sana. Sehingga kalau sudah kemuliaan itu diberikan karena nasab, maka doktrin mereka ini berjalan mulus kaum muslimin. Baru berjalan mulus. Mereka akan mendoktrin. Pokoknya kalau nasabnya bagus, nasabnya sampai kepada Nabi, maka bagaimanapun tetap mulia. Nggak soleh pun mulia, anak-anak pun ya mulia, sudah jadi wali, yang bodoh pun mulia, yang gila pun mulia, yang nakal pun mulia, yang seperti setan wujudnya pun juga mulia. Ya, nggak boleh dikritik,
nggak boleh dilaporkan kepada pihak yang berwajib kalau bersalah, kalau melakukan pelanggaran hukum. Pokoknya Habib itu harus bebas, aman, nyaman, damai, sentosa, sejahtera. Ya. Dengan begitu mereka ini bebas memperbudak muhibbinnya. Itu tujuan mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran, ya, segera memberikan kesadaran kepada para muhibbin, ya, dan mereka bisa kembali ke jalan yang benar, mengenal agama Islam ini sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.